Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sebelumnya ada yang belum masuk. Husnan, Bu. Nah, Bu. Husnan dari mana, Husnan? Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak hadir? Awal. Kenapa Aul? Izin. Nanti boleh tolong dikasih absensinya ya. Ke saya, Dea, boleh minta tolong? Baik, sebelum di sini kita akan belajar jujur, amanah, dan istiqomah. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita mengemukakan pengertian dari 3 akhlak tersebut. Yang pertama ada tadi apa? Jujur. Amanah, Istiqomah. Dan yang kedua ada menjawab pertanyaan analisis kasus dengan tepat. Jadi nanti kita ada studi kasus gitu ya. Lalu menyampaikan pendapat secara logis terhadap studi kasus yang nanti Ibu berikan gitu. Dan yang terakhir membuat komitmen pribadi. Sebelum ke materi gitu ya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Boleh ditonton dulu ya. Adalah cara mengukur satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Dari video tersebut ya, gimana sih kalau misalnya di dunia ini tuh nggak ada kejujuran dan amanah? Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin sulit menaruh kepercayaan ke orang. Bagaimana Paras? Sulit buat menaruh kepercayaan ke orang. Ya betul ya. Baik, tadi sudah menonton video ya dari animasi Nusa dan Rara gitu ya, yang bertemakan jujur dan amanah. Apa itu jujur dan apa hikmahnya gitu ya? Nah, jujur merupakan kesesuaian antara antara perkataan kita dan apa yang kita lakukan gitu. Nah, ada yang tahu hikmahnya? Boleh dia Haliza, hikmah dari kita Tujuan menanamkan sikap jujur. buat hati jadi tenang, terus ketentraman hidup. Apalagi ya? Udah ini. Ya, baik, terima kasih. Nah, lalu selanjutnya ada amanah. Apa isi itu amanah? Yang artinya kita dapat dipercaya gitu. Nah, lalu ada macam-macam amanah. Yang pertama amanah kepada Allah. Lalu ada amanah kepada sesama manusia. Amanah terhadap diri sendiri. Yang dimana amanah terhadap diri sendiri ini tuh bagaimana kita misalnya menjaga kesehatan kita gitu. Boleh dibacakan oleh Saudara Husnan? Hikmahnya kita dapat dipercaya orang, mendapat simpati orang lain, dan hidup lebih sukses. Amin. Itu ya hikmah dari jika kita menanamkan akhlak amanah. Apa sih itu istiqomah? Sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Contohnya di dalam ibadah gitu ya. Misalnya kita selalu istiqomah sholat dalam tepat waktu gitu. Nah, lalu hikmahnya itu yang pertama kita diberi ketenangan dan dijauhkan dari rasa takut gitu. Misalnya contohnya jika kalian pernah kan merasakan kalau belum sholat gitu, kita tuh selalu merasa gak tenang gitu ya. Nah itu termasuk sudah mencapai ke dalam istiqomah. Di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Ibu akan memberikan sebuah kartu kasus. Boleh ditulis dari masing-masing kelompoknya ya untuk tugasnya. Sudah? Sudah. Oke, yang pertama ya kalian menentukan apa masalah utamanya dari kasus tersebut. Lalu yang kedua, apa pilihan tindakan yang tepat dalam studi kasus tersebut. Yang ketiga, akhlak apa yang dituntut dalam kasus tersebut. Dan yang keempat,
Apa akibat jika tidak menjalankannya? Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, dicukupkan ya anak-anak. Boleh dari kelompok 3 dulu. Ke depan ya. Dan sampaikan apa yang kalian diskusikan. Bukan dompet yang kita temukan di koridor. Itu tuh kan kenapa kita mengasihkan ke dompet itu ke guru atau ke orang-orang yang di sekitar atau yang terkait di sekolah, karena itu sudah mungkin dari terbiasanya gitu kan, karena tidak bisa mengambil hak orang, kalau kita memberikan kepada guru kita agar bisa diinformasikan mungkin ya di pengeras suara bahwa barangkali ada kehilangan dompet yang ditemukan di area sekolah, tepatnya di koridor. Kasusnya kamu bertekad sholat subuh tepat waktu tetapi sering tergoda tidur kembali. Nah, jadi pertanyaan yang pertama Apa masalah pertanyaan utamanya? masalah utamanya kurangnya istiqomah. Ya, betul. Ya. Lalu yang kedua, pilihan tindakan yang tepat. Lebih biasakan sikap istiqomah, lebih dikuatkan tekadnya dalam beribadah. Lalu yang ketiga, akhlak apa yang dituntut dalam kasus tersebut? Akhlak yang dituntut istiqomah. Apa akibat jika tidak menjalankannya? Kurang penerapan istiqomah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya terakhir kelompok 2, boleh perwakilannya. Kasus ini, teman menitipkan rahasia, tetapi kamu tergoda menceritakannya kepada orang lain agar terlihat keren gitu. Nah, apa masalah utamanya? Nyata, amanah. Terus kedua, pilihan tindakan yang tepat. Nah, pilihan yang tepat nih. Oh iya, dijaga itu kan rahasia. Nah, alat yang dituntut dalam kasus tersebut namun kudu amanah. Apa akibat jika tidak menjalankan, tidak dapat dipercaya lagi? Udah sekian. Terima kasih kepada kelompok 2Y. Terima kasih ya kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam studi kasus ini gitu. Nah, sebelum ditutup ya, Ibu minta kalian boleh dikeluarkan kertas lembarnya untuk berkomitmen kepada diri kalian sendiri untuk melakukan ketiga akhlak tersebut yang tadi telah Ibu sampaikan. Ada jujur, amanah, dan istiqomah. Bagaimana sih kata-katanya gitu? Nah, jadi kalian buat misalnya mulai hari ini saya akan istiqomah dalam sholat subuh agar tidak terlambat misalnya gitu. Mungkin sudah ya. Nah, itu komitmen kalian terhadap diri kalian sendiri ya untuk memperkuat akhlak jujur, amanah, dan istiqomah ini. Ibu harap kalian menjalankannya dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Amin. Baik. Jadi kesimpulannya, Dipercaya. jujur membuat kita dipercaya. Lalu amanah, Amanah dapat dipercaya orang. ya. Istiqomah. Lalu istiqomah membuat hidup kita Tenang. ya betul. Oke, di sini merefleksi. Boleh Teh Rida, apa sih yang membuat Teh Rida itu istiqomah dalam kebaikannya? Karena ada kesadaran dalam Masya Allah. Masya Allah banget ya. Tuh dapat diikuti ya kesadaran dalam diri kita. Gitu. Nanti Nah, zaman nih, baik. calon nih. Dan mungkin sekian dari materi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.